Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Widianto. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan memberikan satuan acara penyuluhan yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Kesehatan. Tujuannya agar kalian itu bisa mengetahui apa itu narkoba, dampak dan bahaya penggunaan narkoba, jenis-jenis narkoba, dan cara menghindari penggunaan narkoba. Untuk waktunya sendiri itu sekitar 1 jam. Apakah kalian bersedia? Siap, bersedia. Bersedia ya. Lanjut kita ke materi. Jadi apa itu narkoba? Narkoba itu berasal dari singkatan. Jadi narkoba itu narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Namun ada istilah lain seperti nafsa. Nafsa sendiri itu singkatannya dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif berbahaya. Lanjut kita ke narkotika. Narkotika ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti narkotik, yang artinya itu obat bius. Jadi narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan perubahan pada kesadaran atau bisa juga hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika ini sama kayak narkotika, namun psikotropika beda sama narkotika. Bedanya, untuk psikotropika itu menyerang sistem susunan syaraf pusat. Jadi bisa menyebabkan perubahan aktivitas itu pada perilaku dan mental jika seseorang mengonsumsinya. Yang ketiga, zat aktif berbahaya. Itu berasal dari bahan-bahan alami, semi sintetis maupun sintetis. Biasanya zat aktif ini sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf. Fungsinya atau dampaknya itu sama seperti psikotropika. Sama juga ini bisa menyebabkan ketagihan atau kecanduan jika dikonsumsi secara rutin. Bisa kita lihat dalam poster itu sebelah kanan itu ada gambar narkoba seperti LSD, opinium, heroin, dan sabu. Tapi biasanya di masyarakat itu yang paling banyak dikonsumsi adalah sabu atau ekstasi. Lanjut kita ke bagian jenis-jenis narkoba. Jadi narkoba itu bisa didasarkan pada dibagi dua. Yang pertama, narkoba berdasarkan golongan, dan yang kedua, narkoba berdasarkan pembuatnya. Yang pertama yang kita bahas adalah narkoba berdasarkan golongan. Jadi untuk golongan narkoba itu dibagi menjadi 3. Golongan pertama itu seperti ganja, opinium, tanaman koka. Jika dikonsumsi secara berlebih, itu akan menimbulkan efek kecanduan dan resikonya tinggi untuk golongan yang pertama, sangat berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, golongan yang kedua ya. Biasanya ini dalam golongan yang kedua dimanfaatkan oleh pengobatan jika sesuai dengan resep dokter. Terdapat juga kurang lebih sekitar 80 jenis dalam golongan yang kedua ini. Di antaranya morfin, alfa-tolina, dan lain-lain. Sama kayak yang golongan pertama, golongan kedua juga bisa menimbulkan ketergantungan. Dan untuk yang golongan yang ketiga, yang terakhir, itu sama seperti golongan yang kedua yang pertama, itu menimbulkan risiko ketergantungan. Namun dalam golongan yang ketiga ini biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Lanjut untuk yang kedua, narkoba berdasarkan pembuatnya. Jadi untuk pembuatnya itu
dibagi menjadi tiga, yaitu sintetis, semi sintetis, dan alami. Seperti tadi pengertian narkotika, zat adiktif, sama psikotropika itu bisa didasarkan pada sintetis, semi sintetis, dan alami. Yang pertama kita bahas sintetis. Sintetis ini prosesnya itu, pengolahannya itu sangat rumit. Nah, golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan juga penelitian. Contohnya amfetamin, metadon, dan sebagainya. Lanjut untuk semi sintetis. Untuk semi sintetis ini pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami, kemudian diisolasi, setelah itu diekstrak atau memakai proses lainnya. Contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Untuk alami, yang terakhir alami seperti ganja dan koka, alami sendiri berupa tanaman. Jika dikonsumsi secara berlebih bisa mengakibatkan kecanduan atau bahkan kematian, overdosis. Untuk pembuatan secara alami ini cukup sederhana, jadi sering dikonsumsi oleh masyarakat. Lanjut untuk dampak narkoba bagi kesehatan. Jadi dalam poster ada dua, yaitu efek akibat sama risiko kesehatannya. Kita bahas dulu efek akibat penggunaan narkoba. Jadi efek penggunaan narkoba diantaranya itu yang pertama efek stimulan. Jadi untuk efek stimulan ini, orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya berpikir bahwa dia itu merasa kuat, tenaganya berlebih, ekstra, lebih aktif. Mengapa? Karena narkoba jenis ini bisa mempercepat kerja jantung dan otak secara berlebih. Contohnya itu ekstasi, kokain, dan amfetamin. Itu ekstasi yang sering dikonsumsi. Yang kedua, efek halusinogen. Jadi pengguna merasa mereka berhalusinasi, yaitu memikirkan seolah-olah mereka melihat suatu hal atau benda, tapi sebenarnya tidak nyata. Terus untuk yang ketiga, efeknya depresan. Untuk efek depresan itu jenis narkobanya putau, heroin, dan ganja. Jadi untuk efek depresan ini pengguna lebih merasa jauh lebih rileks, mengantuk, nafas melambat, tekanan darah menurun, serta detak jantung yang melemah. Untuk yang keempat, efek adiktif. Efek adiktif itu narkobanya seperti heroin, kokain, putau. Efek penggunanya mereka selalu bergantung pada narkoba tersebut, jadi kecanduan, adiksi. Lanjut untuk yang kedua, resiko kesehatan pengguna narkoba. Di situ terdapat 7 resiko. Yang pertama, gangguan fungsi otak. Jadi seseorang yang menggunakan narkoba itu mempengaruhi cara berpikir, daya ingat, dan konsentrasi menurun. Jika dikonsumsi secara berlebih, itu akan mengganggu sel saraf dan otak, bahkan bisa mengalami kegilaan. Yang kedua, dehidrasi. Jadi ada beberapa narkoba yang bisa membuat tubuh kita dehidrasi, kekurangan elektrolit. Biasanya orang yang seperti ini, dehidrasi ini, sering mengalami kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, bahkan perilaku yang agresif. Yang ketiga, bingung dan hilang ingatan. Kandungan berbagai jenis zat dalam narkoba itu seperti gamma hidroksibutyrat dan requinol itu dapat menimbulkan efek kebingungan, bahkan bisa mengalami hilang ingatan pada penggunanya. Bisa mengalami gangguan koordinasi gerak tubuh dan penurunan kesadaran. Yang keempat, halusinasi. Ini untuk efek dan resiko.
itu masih sama halusinasi. Jadi kebanyakan narkoba, bahan-bahan narkoba seperti ekstasi, ganja, itu semuanya bisa mengalami halusinasi. Untuk efek sampingnya berupa peningkatan tekanan darah atau dan denyut nadi, gangguan kecemasan, serta paranoid. Yang kelima, kejang dan kematian. Penyalahgunaan narkoba jenis metafetamin atau lebih dikenal sebagai sabu-sabu, opinium, dan kokain bisa menyebabkan berbagai jenis komplikasi pada tubuh seperti perilaku psikotik, kejang-kejang, atau bahkan mengakibatkan kematian jika overdosis. Yang keenam, gangguan kualitas hidup. Jadi untuk seseorang yang mengalami gangguan kualitas hidup karena narkoba itu sering sekali waktunya itu tidak teratur, bahkan aktivitas yang dia lakukan sangat tidak teratur seperti tidur. Mereka tidur seolah-olah mereka tidur tapi sebenarnya tidak tidur. Jadi hanya halusinasi. Dan jika terus-menerus bisa juga mengalami kematian. Yang ketujuh, karena efek narkoba mulai hilang, jadi pengguna mulai merasa gelisah. Jadi obat atau efek samping dari narkoba tersebut itu hilang, mereka akan mengalami gelisah, sulit tidur, nyeri otot, perasaan ingin kembali mengkonsumsi narkoba. Yang terakhir, kita akan membahas tentang cara menghindari penggunaan narkoba. Jadi yang pertama, jangan pernah mencoba. Jika sudah mencoba, pasti akan kecanduan. Yang kedua, mencari tahu atau pengetahuan tentang dampak dan resiko jika mengkonsumsinya. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Jadi jika kalian masih muda, jadi lebih memilih teman. Jika baik ya ikuti, jika buruk ya jauhi. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan positif. Kegiatan positif yang dimaksud bisa berolahraga, belajar, berlari, jogging, atau bisa melakukan aktivitas yang bisa menyibukkan diri. Yang kelima, gunakan waktu luang untuk bersantai seperti refreshing atau bertamasya bersama keluarga. Yang keenam, bisa jika kalian memiliki masalah, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian. Justru jika kalian mengalami masalah, kalian harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, baik itu dari diri kalian sendiri maupun dari orang lain. Mungkin dari poster yang saya buat banyak mengalami kekurangan, dan mungkin itu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Namun untuk penyampaian yang saya sampaikan ini, apakah ada kekurangan atau emang kalian belum ngerti, silahkan untuk dibicarakan. Apakah ada? Sudah jelas. Sudah jelas. Jadi saya simpulkan untuk materinya. Jadi narkoba ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Bisa dibagi menjadi 3, yaitu jenis psikotropika, narkotika, dan zat aktif. Serta terdapat beberapa gangguan atau resiko kesehatan atau bisa mengalami kematian jika kalian menggunakan narkoba. Jadi saya sarankan jangan coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba, karena jika kalian sudah mengkonsumsi narkoba, pasti kalian akan kecanduan dan ketergantungan hidup pada narkoba. Terus mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sudah mencuci tangan, saya sudah membereskan alat dan bahan atau materi, dan saya siap untuk melakukan dokumentasi. Pada awal penyampaian materi atau penyuluhan kepada pendengar bersikap kooperatif atau bekerja sama. Audiens juga memberikan respon dengan baik. Audiens juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri atau presentator, dan terdapat adanya timbal balik kepada presentator